Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini kita mau ngebahas tentang ADH, ya, atau orang yang sering nyebut juga dengan sebutan vasopressin. Ya, ada juga yang nyebut dengan nama pitresin, sama aja sebenarnya ya. Intinya hormon ini adalah hormon yang bekerja di pengaturan cairan tubuh ya, berhubungan dengan osmoregulasi ya. Oke, kita langsung aja mulai untuk mempersingkat waktu ya, biar cepet videonya nggak lama-lama ya. Oke, nah teman-teman silakan dilihat ya. Seperti yang kita tahu, ADH adalah hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ya. Kalau kita lihat pada gambar ya, waktu itu kita pernah bahas mungkin di video sebelumnya. Di bagian otak itu ada yang namanya kelenjar hipotalamus. Di depannya ada hipofisis depan, di belakangnya ada hipofisis belakang ya. Ini hipofisis anterior, ini hipofisis posterior, ini hipotalamus ya. Jadi sebenarnya si hormon ADH ini dihasilkan oleh hipotalamus ya kan. Di sini ya dihasilkannya ya. Tapi dia disimpannya di bagian hipofisis posterior. Nah, jadi nanti dikeluarkannya tuh lewat hipofisis posterior. Oke, itu pendahuluannya ya. Jadi intinya ADH itu dihasilkan hipotalamus, tapi disimpannya di hipofisis posterior. Oke, langsung teman-teman ya. Kapan sih hormon ADH ini bekerja? Ya, jadi yang membuat hormon ADH itu keluar dan bekerja, pemacunya adalah ini teman-teman. Ya, jadi pemacunya adalah distimulasi oleh peningkatan osmolaritas darah gitu. Jadi penyebabnya itu gara-gara peningkatan osmolaritas darah. Jadi kalau kita ngomongin sistem hormon ya kan, sebenarnya ini kita ngomongin homeostasis ya, ngomongin keseimbangan. Jadi yang namanya osmolaritas darah itu dalam keadaan normal nih ya, itu harusnya ada di kondisi seperti ini teman-teman. Jadi di kondisi normal osmolaritas darah itu, kalau teman-teman ngelihat darah ya, kira-kira yang ya kekentalannya, kadar airnya, pokoknya osmolaritasnya itu kira-kira 300 miliosmotik per liter. Nah, itu dalam keadaan homeostasis atau seimbang. Nggak boleh di bawah 300, nggak boleh di atas 300. Pasti akan membawa efek gitu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Seandainya osmolaritas darahnya meningkat, ya misalnya jadi 400. Kenapa kok bisa meningkat? Kita lihat di sini. Ya. Jadi increase in blood osmolarity. Jadi ketika osmolaritas darah tuh lebih dari 300 ya kan, maka tubuh akan merespon teman-teman gitu ya kan. Kenapa kok bisa terjadi peningkatan osmolaritas darah? Contohnya keringetan. Teman-teman lari ya kan, teman-teman berkeringat ya kan, banyak kehilangan air tuh ya. Nah, kalau airnya banyak yang hilang, otomatis darah, peningkatan osmolaritas di darah pun jadi meningkat gitu. Airnya banyak yang hilang. Lalu respon yang terjadi adalah ya kan, ketika darah yang osmolaritasnya kurang ini, dia akan lewat ke kelenjar hipotalamus ya kan. Di hipotalamus itu terdapat reseptor yang bisa bisa merespon terhadap osmolaritas darah gitu. Jadi osmoreseptornya tuh ada di hipotalamus gitu. Jadi ketika hipotalamus membaca, wah ini darahnya ini osmolaritasnya meningkat nih, osmolaritasnya meningkat, atau darahnya osmolaritasnya menurun nih. Nah, ini kebetulan di sini kan peningkatan ya. Peningkatan osmolaritas itu maksudnya darahnya makin berkurang kadar airnya. Kadar airnya berkurang. Nah, ketika kadar airnya berkurang, yang dilakukan hipotalamus yang pertama adalah hipotalamus akan membuat tubuh kita jadi haus. Dia memberikan perintah ke otak ya. Intinya otak tuh jadi berpikir, jadi bikin tubuh kita tuh jadi haus gitu. Persepsi haus muncul gara-gara osmoreseptor itu merespon terhadap osmolaritas darah yang meningkat, kadar airnya menurun gitu. Nah, jadi haus. Nah, jadi gitu. Itu yang pertama. Dan hipotalamus juga merangsang supaya ADH itu dikeluarkan. Ini dari hipofisis posterior atau pituitary posterior. Nah, jadi yang dilakukan hipotalamus itu satu, dia bikin haus ya, sehingga kita nanti jadi minum ya kan. Yang berikutnya adalah dia bikin ADH itu keluar. Nah, jadi kira-kira gitu teman-teman. Ada dua ya. Dua respon. Yang pertama haus,
Yang kedua adalah bikin ADH keluar dalam jumlah banyak gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi ketika haus terjadi kan kita akan minum ya. Nah, ketika kita minum kan otomatis nanti osmolaritas darah kita bisa kembali. Tapi bukan hanya dibantu oleh minum, teman-teman. Ya, selain minum yang kita lakukan ya kan, tubuh kita juga merespon dengan cara pengeluaran ADH tadi. Nah, ketika ADH atau vasopresin ini keluar, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Dia akan masuk, dia akan menyebar ke seluruh pembuluh darah, ya kan? Ya kan, nanti dia akan mencari organ targetnya. Apa organ targetnya? Organ targetnya tuh ginjal. Di dalam ginjal tuh kan bagian-bagiannya macam-macam ya, teman-teman ya. Mulai dari glomerulus sampai tubulus colectivus. Nah, ternyata si ADH ini, hormon ADH ini di dalam ginjal tuh reseptornya terdapat di sini, teman-teman. Terdapat di tubulus distal. Satu lagi sebenarnya ada di tubulus collectivus ya. Ini kan tubulus collectivus ya. Ini tubulus distal nih, ini tubulus collectivus. Jadi reseptor hormon ADH tuh ada di dua tempat sebenarnya. Ada di tubulus distal dan juga ada di tubulus collectivus. Nah, karena dua bagian ini, dua tubulus ini mempunyai reseptor, maka mereka akan merespon. Ya, apa responnya? Responnya adalah peningkatan reabsorpsi air. Jadi yang tadinya harusnya air itu dibuang, dimasukin ke kandung kemih untuk dibuang jadi air kencing, itu nggak jadi, teman-teman. Jadi air yang harusnya tadi itu dibuang, kan ini kan setelah tubulus collectivus ini kan air akan dibuang ya. Air akan menuju ke kandung kemih. Nah, di kandung kemih akan dibuang, tapi ini nggak dibuang, teman-teman. Tapi airnya tadi malah diserap lagi gitu. Jadi airnya diserap lagi dan masuk ke pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darah itu mendapatkan banyak cairan kembali, mendapatkan air kembali ya kan, dan juga karena kita minum akhirnya darah kita juga banyak mengandung air lagi, dan akhirnya osmolaritas darah jadi balik lagi 300 mili osmotik per liter. Jadi gitu, teman-teman. Kira-kira kerja dari ADH itu seperti itu. Dia mempengaruhi tubulus yang ada di ginjal untuk reabsorpsi air di tubulus distal dan di tubulus pengumpul atau tubulus collectivus sampai akhirnya osmolaritasnya normal kembali, homeostasis dalam keadaan seimbang. Oke, sekarang kita lanjut, teman-teman. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika ADH itu masuk? Nah, kalau kita lihat itu gambarnya kayak gini, teman-teman. Jadi ketika ADH itu masuk, ya sebentar. ADH itu masuk, yang terjadi adalah ini, teman-teman. Nah, di sini yang digambarkan itu di tubulus collectivus ya, seperti yang saya bilang. Reseptor ADH itu ada di distal, ada juga di collectivus, ada di dua tempat ya, ada di sini sama di sini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, teman-teman, ternyata pengaruh ADH itu kalau simpelnya kayak gini. Jadi kalau kita lihat, ini kan tadi di bagian tadi nih, kalau di bagian ini kalau kita perbesar seperti ini ya. Ini berarti bagian luarnya nih. Nah, ini tubulusnya nih, teman-teman. Berarti ini tubulusnya nih. Ini dindingnya, ini dinding tubulus. Nah, ini lumennya. Lumen. Jadi bagian dalamnya itu ini di sini. Bagian dalamnya ini ya. Ini bagian dalamnya nih. Nah, ini kalau diperbesar bagian dalamnya ini, teman-teman. Ini bagian dalamnya. Nah, ini dindingnya. Ini dinding-dindingnya. Nah, ketika ADH keluar, kan seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, di bagian sini terdapat reseptor. Ini proteinnya. Ada protein, di mana protein ini sebagai reseptor ADH. Ketika ADH menempel di sini, maka respon yang terjadi pada dinding-dinding tubulus adalah ternyata dinding-dinding tubulus itu di dalamnya itu ternyata banyak banget itu terdapat vesikel, teman-teman. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini itu banyak banget terdapat vesikel, gelembung-gelembung nih. Ini vesikel, teman-teman. Vesikel ini vesikel ini gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini banyak terdapat aquaporin. Ini yang warna-warna ungu nih aquaporin, teman-teman. Protein khusus pengangkut air. Nah, jadi aquaporin itu banyak di sini. Ya, aquaporinnya terdapat di vesikel-vesikel ya kan. Dan ini kalau kita lihat di gambar ini ya kan. Jadi di sini juga terdapat aquaporin, teman-teman ya. Aquaporin ini ada 1, 2, 3, 4. Ada aquaporin, ada banyak ya. Nah, ternyata ketika ADH itu nempel di reseptor, ADH akan mempengaruhi supaya dinding-dinding ini kan banyak vesikelnya nih. Dia akan mempengaruhi supaya vesikel-vesikel ini menempel pada dinding bagian dalam ini. Nah, jadi gara-gara ADH
Ini bisa jadi nih, ini akan menempel ke sini kan seperti ini teman-teman lihat. Nah, ini jadi nempel kan. Ini bagian membrannya ini akan bergabung dengan membran yang ini. Nah, jadi membran yang ini yang ada di vesikel akan bergabung dengan membran tubulus. Akhirnya kalau ADH banyak ya, maka ntar aquaporin yang ada di vesikel ini akan nyatu ke sini semua. Nah, bisa jadi makin banyak. Jadi semakin banyak ADH, maka aquaporinnya juga makin banyak teman-teman. Nah, otomatis kalau aquaporin atau saluran airnya semakin banyak, otomatis penyerapan air akan semakin banyak. Jadi gitu. Jadi respon terhadap ADH adalah dengan cara memperbanyak saluran air atau aquaporin. Nah, makanya reabsorpsi airnya makin banyak. Jadi yang harusnya tadi dia kencing dalam jumlah setengah liter misalnya, tiba-tiba gara-gara ADH keluar dalam jumlah banyak, dia cuma apa namanya? Dia cuma kencing dalam jumlah seperempat liter. Jadi berkurang gitu. Nah, itu kira-kira teman-teman, itu cara kerja dari ADH. Oke. Begitu, semoga bisa dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.